Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat kreasi lubis semuanya. Jumpa kembali dengan saya di sini ya. Kita akan lanjutkan di video kali ini menyambung video sebelumnya ya, terkait spool CB150 yang kobong atau konslet ya. Nah, di video sebelumnya itu kan saya ada jelaskan dua syarat spool dalam kondisi baik ya. Syarat yang pertama adalah ketiga kabel kuning ini ya, kabel kuning ini yang lilitan ini ya, itu ketiga kabel ini 1, 2, 3 itu harus saling terhubung satu sama lain ya, 1 ke 2, 2 ke 3 ya, atau 1 ke 3. Syarat yang kedua adalah tiga kabel kuning ini tidak boleh bersentuhan dengan bodinya ya, tidak boleh terhubung dengan bodinya. Kalau terhubung berarti itu tanda-tanda dia mengalami short ya. Short itu ya udah kosong, terhubung dia ya, jadi isolatornya itu sudah hancur. Nah, di sini ada dua spool CB150 all. Ini yang copotan dari motor yang video sebelumnya, yang mengalami konslet ya. Kemudian ini adalah spool baru ya, baru datang nih barangnya. Mereknya Coho ya, merek Coho. Nih merek Coho. Mana speknya? Nah, ini spesifikasinya buat CB150R ya, Honda 2012. Ini katanya lumayan bagus nih mereknya nih. Untuk motor Kawasaki KLX saja menggunakan ini katanya ya. Harganya sekitar saya dapat yang di Shopee harganya sekitar 300 ribuan ya. Baik, kita akan mulai melakukan tes membedakan mana yang baru dan yang lama, apa perbedaannya ya. Oke. Kita di sini ada multimeter ya. Kita set dia di ohmmeter, yang di sini ohmmeter, atau di diode juga boleh ya. Tapi yang di sini saya setelnya yang di ohmmeter, tapi dia bunyi dia ya. Kalau terhubung selain nilainya 0, dia juga ada suara ya. Jadi selain dia itu nanti kalau kita hubungkan nilainya, nah ini kalau dia terhubung nilainya jadi 0 ya, 0,02 atau 01 atau bahkan 00. Nah, ada suaranya juga. Jadi kita kalau ngecek di tempat yang ribut bisa kedengaran suara bahwa dia terhubung ya. Nah, ini kalau kita lepas dia kembali ke 1. Oke. Syarat yang pertama ya, kita cek. Kalau yang spool yang lama itu kan sebenarnya sudah kita cek di video sebelumnya ya. Ini yang kabel 3 kuning ini harus terhubung antara 1 dan 2, 2 dan 3 ya. Ya. 1 dan 2 terhubung ya. 1 dan 3 terhubung, nilainya 0, suaranya bunyi. 2 dan 3 juga terhubung. Oke. Nah, syarat yang kedua adalah ketika kita hubungkan 3 kabel ini, bebas ya mau merah atau mau hitam yang di kabelnya. Kemudian yang ke groundnya ini biar nggak bingung, yang spool lama ya, perhatikan ini kabel kuning yang 3 kita hubungkan ke body ground spoolnya ya. Nah, ini terhubung. Seharusnya ini tidak boleh ya, tapi kita buktikan nanti dengan spool yang baru. Nah, kabel kedua pindah ke tengah, nah terhubung juga dengan massa. Yang ketiga kurang pas sepertinya. Nah, terhubung juga. Jadi 3 kabel kuning ini terhubung sama massanya ya, artinya lilitannya ini terhubung dengan bodinya ini. Harusnya nggak boleh ya, isolatornya berarti udah jebol karena dia gosong itu sepertinya ya. Oke, ini yang lama. Sekarang kita ke pengukuran spool yang baru. Nih.
Ini spool yang baru, ini kabelnya ya, kabel kuning 3. Syarat yang pertama kita periksa dulu saling terhubung antara satu sama lain ya. Ini 1 dan 2 terhubung ya, berarti bagus. 1 dan 3 terhubung, berarti bagus. Kemudian 2 dan 3 terhubung ya. Nah, sekarang kita cek dia kabel kuning ini lilitannya terhubung nggak dengan groundingnya ya, atau masanya ya. Kita cek dulu sambungannya bagus. Nah, ini harusnya tidak boleh ya. Kita tes. Tuh, ini yang baru nih. Berarti memang tidak boleh kabel kuning ini dia terhubung dengan bodinya ya, masanya. Ini kan nanti dibaut nih, 3 lubang ini baut ke mangkoknya spool ya. Mangkok spool kan terhubung dengan bodi mesin. Bodi mesin terhubung dengan aki, minusnya masanya aki. Nah, nggak boleh terhubung. Nah, ini bener nih, kalau yang baru nggak terhubung. Ini yang kabel pertama. Kita pindah kabel kedua. Kabel kedua nggak terhubung nih, bagus juga nih ya. Lihat ujungnya ini udah kena ke skunnya. Nih udah saya tempel, nggak ada terhubung ya. Berarti memang tidak boleh. Yang ketiga juga begitu ya, juga tidak terhubung. Nah, itulah kesimpulannya ya. Kesimpulannya bisa dilihat dari hasil pengukuran tadi bahwa terjadi perbedaan antara pengukuran spool lama dan spool baru ya. Kelihatan sekali bahwa spool lama ini memang sudah konslet dia ya, terhubung dengan bodinya. Sementara yang baru itu tidak terhubung. Syarat yang keduanya itu tidak dipenuhi oleh spool yang lama. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sharing. Kita akan buktikan lagi di video berikutnya setelah kita pasang spoolnya ya. Thank you. Untuk yang spool lain saya pikir sama saja prinsipnya ya. Motor-motor yang lain sama prinsipnya seperti itu pengukurannya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan share-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.